Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Beberapa menit Aji menunggu sambil bermain HP untuk menghilangkan rasa jenuh karena menunggu. Akhirnya beberapa saat kemudian, pintu ruangan yang bertuliskan HR Manager terbuka dan Mita yang ternyata telah selesai interview ikut keluar dari ruangan dan disusul oleh karyawan yang sepertinya ditugaskan untuk memanggil para kandidat karyawan di perusahaan itu. "Mas Aji, silahkan," ujar karyawan itu. "Baik Bu," jawab Aji yang segera berdiri dan merapikan pakaiannya. Di mana Aji menyempatkan bertanya kepada Mita saat mereka berpapasan. "Alhamdulillah lancar Mas," jawab Mita. "Sekarang giliranku. Semoga sukses ya Mas," kata Mita dan dijawab dengan tanda jempol oleh Aji lalu masuk ke dalam ruang HRD bersama dengan karyawan yang tadi memanggilnya. Di dalam ruangan HR Manager terlihat beberapa lemari yang tersusun rapi di kiri dan kanan ruangan. Terdapat sebuah meja kerja dan seorang pria yang duduk sambil membuka beberapa berkas lamarannya. "Saya Arif, silahkan duduk," ujar pria itu sambil mengulurkan tangannya yang sepertinya adalah HR Manager di perusahaan itu. "Aji Prayoga Pak," jawab Aji membalasnya. Lalu ia pun duduk di kursi di depan meja bapak itu. "Oke Mas Aji, saya sudah membaca CV saudara dan ternyata memang belum ada pengalaman kerja sama sekali ya?" tanya Pak Arif setelah membaca CV Aji. "Ya Pak, memang aku baru lulus kuliah dan belum ada pengalaman bekerja selama ini," jawab Aji sambil memposisikan duduknya agak tegak dengan kedua tangan diletakkan di atas kedua pahanya, wajahnya tegak dan kedua matanya menatap wajah Pak Arif di hadapannya. Terus, apa yang Mas Aji bisa berikan kepada kami sedangkan Mas Aji sendiri belum punya pengalaman sama sekali," ujar Pak Arif. Sekilas, terlihat Aji agak sedikit gugup namun dengan cepat ia mengalahkan kegugupannya dengan mencoba tersenyum. Lalu mengambil nafas panjang, ia pun menjawab pertanyaan Pak Arif. "Baik Pak, memang aku belum mempunyai pengalaman sama sekali dalam dunia pekerjaan. Namun aku punya pengalaman dalam dunia organisasi saat di kampus dulu." "Oke, itu tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Namun setidaknya berikanlah kami sebuah kesempatan yang belum punya sama sekali pengalaman. Karena belum tentu orang seperti kami yang belum punya pengalaman akan gagal sebelum bekerja jikalau belum mencoba." Pak Arif membutuhkan posisinya dikarenakan ia menangkap sesuatu di dalam diri Aji saat ini. Anda melamar sebagai seorang sales ya? Kenapa memilih posisi sebagai seorang sales? Kenapa tidak memilih posisi yang lainnya?" "Sales, karena menurutku Pak, posisi sales adalah posisi yang paling menantang. Kenapa seperti itu? Karena sales lah yang menjadi ujung tombak perusahaan. Karena mereka lah yang mencarikan value buat perusahaan," jawab Aji sambil menahan nafasnya sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. "Jadi menurutku apabila kita bisa membuktikan kepada manajemen bahwa kita bisa berkontribusi yang besar, maka kita pasti akan menerima hak yang jauh lebih besar dibandingkan posisi yang lainnya." Dengan kata lain, apabila kita berhasil, maka kita akan mencolok di mata perusahaan dan begitu pula sebaliknya jika kita gagal, maka kita akan terlihat terburuk. Mungkin seperti itu Pak. Aji melanjutkan dan terlihat Pak Arif ngangguk-ngangguk mendengar jawaban dari Aji barusan. "Menarik. Bisa ceritakan secara singkat seorang Aji itu seperti apa? Profil keluarga dan ya apa aja deh, singkat namun mudah dimengerti." "Baik Pak." Akhirnya Aji menceritakan tentang keluarganya, kedua orang tuanya dan juga pekerjaan ayahnya seorang guru di salah satu SMP di kota Makassar. Sedangkan mamahnya adalah ibu rumah tangga. Ia juga menceritakan tentang kedua adiknya yang masih di bangku kuliah dan di bangku SMU dan juga entah kesehariannya memang saat ini sedang fokus mencari kerja olahraga.
dan juga menceritakan beberapa kegiatan dengan beberapa temannya seperti hangout ke tempat-tempat wisata. Coba jelaskan apa kira-kira nilai lebih buat perusahaan kami jikalau kami memilih Anda menjadi karyawan di perusahaan ini. Pertama, jelas aku akan membuktikan bahwa aku akan bekerja secara optimal dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Mendedikasikan hampir semua waktu yang aku miliki untuk mengejar target yang diberikan oleh perusahaan. Bukan cuma itu saja, aku akan mundur dan tidak perlu diberikan upah jikalau dalam 2 minggu aku nggak bisa memperlihatkan sesuatu kepada perusahaan dalam hal yang positif. Jawab Aji dengan sangat percaya diri. Cukup percaya diri juga kamu ya. Seorang sales harus percaya diri, Pak, jawab Aji tersenyum. Karena mereka setiap harinya bertemu dengan orang-orang yang berbeda watak. Jadi jikalau seorang sales pemalu, maka aku pastikan ia akan gagal sebelum berperang. Lanjutnya membuat Pak Arif ikut menarik nafas panjang setelah mendengar jawaban dari Aji. Hahaha, jujur saya suka dengan gaya kamu. Pak Arif tertawa melihat gaya Aji menjelaskan dan juga senang mendengarkan kata-kata dengan penekanan-penekanan yang halus namun jelas dan tidak diawang-awang. Terima kasih Pak atas kerja. Cukup, dan jujur saya cukup interest dengan kamu, kata Pak Arif membuat Aji sedikit senang. Kami akan menghubungi Mas Aji kalau memang Mas Aji adalah salah satu yang terpilih untuk menjadi karyawan di perusahaan kami. Lanjut Pak Arif sambil berdiri dan mengulurkan tangannya kembali untuk bersalaman dengan Aji. Baik Pak, aku tunggu kabar baiknya, ujar Aji yang juga ikutan berdiri dan membalas berjabat tangan dengan Pak Arif. Aku permisi ya Pak, oke. Akhirnya Aji keluar dari ruangan dan sangat yakin bahwa dirinya pasti akan lulus menjadi karyawan di perusahaan ini. Baiklah Aji, langkah awal kesuksesanmu sepertinya sudah cerah. Dua hari kemudian, pagi ini Aji baru saja selesai mengirimkan beberapa CV dan lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan melalui email pribadinya. Ia tak pernah sama sekali putus asa dalam mencari kerja. Beres juga. Tiba-tiba saja Aji baru saja meregangkan otot-ototnya, HP-nya berdering dengan nomor lokal yang tak ia kenal. Dari siapa ya, gumamnya. Lalu ia pun mengangkat telepon. Halo. Ya halo, selamat pagi, bisa berbicara dengan Bapak Aji Prajoga? Jawab seseorang di seberang. Ya betul Mbak, aku Aji. Ini dengan siapa ya? Tanya Aji. Saya Linda dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Oh iya Bu, gimana Bu? Ada yang bisa Aji bantu? Jadi gini Pak, kami ingin mengkonfirmasi ke Bapak bahwa saat ini Pak Aji telah terpilih menjadi salah satu kandidat karyawan di perusahaan kami dan telah lulus dalam tes interview kemarin dengan HRD kami. Alhamdulillah, ya Bu, terima kasih, jawab Aji dengan girangnya. Pak Aji diundang 2 hari kemudian untuk mengikuti medical test di Prodia. Apa Bapak bisa hadir? Sangat bisa Bu, Aji akan datang Bu untuk mengikuti. Oke Pak, sebentar lagi Linda akan meng-email surat pengantarnya dari perusahaan kami di emailnya Bapak. Baik Bu, aku tunggu emailnya dan sekali lagi terima kasih, jawab Aji. Lalu wanita itu yang bernama Linda menutup teleponnya. Terlihat senyum bahagia di wajah Aji saat ini.
Akhirnya penantiannya selama ini tak sia-sia. Alhamdulillah. Inilah awal dari sebuah cerita, sebuah impian untuk menjadi seseorang yang lika-liku yang akan ia hadapi di kemudian hari. Akan banyak tantangan yang sedang menunggunya di depan. Inilah kisah seorang pria yang mempunyai mimpi menjadi seorang yang sukses. Sukses dalam karir, sukses dalam segala hal. Hanya mereka yang berani gagal akan meraih kesuksesan. Seminggu kemudian, Aji Prayoga dengan gagahnya dan penuh semangat menancapkan motor Jupe kesayangannya pagi ini menuju daerah kawasan industri Makassar. Setelah mendapatkan informasi kelulusannya dari pihak Indofood, maka hari ini pun adalah hari pertama yang memulai pekerjaannya sebagai seorang sales representatif, posisi yang saat ini ia dapatkan di perusahaan itu dengan modal percaya diri yang walaupun belum pernah sama sekali mempunyai pengalaman di bidang sales, namun Aji percaya bahwa ia akan mampu membuktikan kepada pemimpin perusahaan bahwa mereka tidak salah dalam memilihnya. Aji melangkah ke dalam sesaat setelah menjelaskan ke security bahwa hari ini ia telah aktif bekerja. Beberapa saat kemudian, di dalam sebuah ruangan di mana saat ini beberapa karyawan yang memakai pakaian hitam putih sedang berdiri untuk briefing pagi. Terlihat Aji yang baru tiba di ruangan tersebut sedang celingak-celinguk mencari sesuatu yang menurut informasi dari security bahwa ia harus mencari ruangan ini. "Kamu kenapa telat datang? Karyawan baru ya?" tegur salah seorang yang memimpin briefing pagi ini. Aku ya bu?" tanya Aji bingung. "Iya, emangnya ada orang lain selain kamu yang berdiri di situ?" tanya ibu itu membuat Aji hanya garuk kepala. "Tapi aku disuruh datang jam 8 bu, dan ini masih kurang 15 menit jam 8 bu, jawab Aji membela diri. "Di sini semua admin masuk kantornya jam 7.30. "Oh gitu ya bu, jawab Aji yang tersadar bahwa ia sepertinya salah masuk ruangan. Sepertinya salah satu dari para admin yang memakai pakaian hitam putih tidak asing baginya. Mbak lulus juga ya, hehe. Aji mengalihkan pandangannya saat melihat seorang gadis yang memakai pakaian hitam putih. Gadis yang bertemu dengannya saat interview sebelumnya hanya menoleh dan tersenyum saat melihat Aji yang menegurnya barusan. "Hei, kamu ditanya malah nggak jawab. Baru pertama join udah telat," gerang ibu tadi yang baru saja dicuekin. Maaf bu, sepertinya aku salah ruangan ya." "Maksud kamu?" "Aku SR bu, bukan admin," jawab Aji membuat ibu itu hanya geleng-geleng kepala. "Kantormu bukan di sini, semua SR berkantor di distributor," jawab ibu itu membuat Aji bingung. "Lah, tapi aku disuruh ke sini bu sama Pak Arif." "Oh ya udah, kamu ke ruangan Pak Arif aja. Tuh sana, belok kiri ya," jawab ibu itu sambil menunjukkan ke sebuah ruangan yang terletak tak jauh dari ruangan admin. "Baik bu, terima kasih," jawab Aji mengangguk, lalu ia pun meninggalkan sekumpulan admin dan menuju ke ruang HRD Manager. Saat tiba di ruang HRD, Aji akhirnya bertemu dengan Pak Arif. Pak Arif menjelaskan tentang job description-nya menjadi seorang sales representatif. Mulai dari bertanggung jawab terhadap primary sales dan secondary sales di distributor, dan juga memonitoring batch stock di market ataupun propose lokal program selama setahun. Cukup dimengerti oleh seorang Aji saat ini. Sambil mangguk-mangguk mendapat penjelasan dari Pak Arif, di dalam hati Aji, ia akan belajar dengan cepat untuk menaklukkan KPI-nya. Pantai Losari menjadi salah satu tongkrongan yang banyak diminati warga di kota Makassar. Seperti sore ini, di salah satu jajanan pisang epek terlihat sebuah city car baru saja berhenti di depan gerobak.
Terlihat sepasang kekasih baru saja turun dari mobil tersebut, berjalan melewati trotoar sambil gandengan tangan, mencari tempat duduk untuk menikmati pisang epe di sore ini. "Kak, di situ aja," ujar si cewek sambil menggelayut manja di lengan si cowoknya. "Iya yuk," jawab cowok tersebut. "Daeng pisang keju coklatnya 2 ya," ujar sang cowok memanggil pedagang. "Pisang epe." "Minumannya mas?" tanya pedagang yang menghampiri mereka berdua. "Mineral aja," jawab si cewek menimpali. Tak begitu lama akhirnya pesanan mereka berdua telah tiba dan mereka berdua mengobrol santai sambil sesekali saling meremas tangan. "Gimana kuliahnya sayang?" tanya si cowok. Ya gitu deh kak, namanya juga mahasiswa baru," jawab si cewek. "Jadi ya harus menyesuaikan diri dulu di kampus kak," lanjutnya. "Semangat ya sayang." "Iya," jawab si cewek sambil tersenyum manja. Saat si cewek baru saja ingin menyerup mineral waternya, tiba-tiba seorang pria baru saja lewat di sampingnya dan menyenggol lengan kanannya. Hati-hati mas," ujar si cewek yang keciprat air dari botol mineral. Pria itu hanya menoleh ke samping dengan wajah datarnya tanpa ekspresi sedikit pun. "Maaf," ujar pria tersebut. "Makanya kalau jalan itu lihat-lihat bos," kata pasangan si cewek itu yang baru saja tak terima kekasihnya disenggol oleh pria itu. "Udah kak, nggak apa-apa kok," jawab si cewek mencoba mengalihkan emosi cowoknya. "Ya kan aku udah minta maaf." "Manja banget sih," ujar pria yang menyenggol lengan si cewek, dan pria itu segera meninggalkan sepasang kekasih itu dan memilih untuk nongkrong di tempat lain. "Dasar begal, lihat aja sayang, sombong banget," ujar si cowok saat pria tadi meninggalkan mereka. "Hanya naik motor butut aja sombongnya udah selangit." "Udah kak, ngapain juga dibahas, kan orangnya udah pergi," jawab si cewek. "Ya tapi saya masih kesal sama dia." "Udah, mending bahas yang lain," ujar si cewek, dan akhirnya si cowok mengangguk mengiyakan. Di salah satu pasar tradisional yang terletak di daerah utara kota Makassar, terlihat Aji baru saja memarkir motornya di tempat parkir yang disediakan. Aji membuka jaket dan helmnya, lalu ia kembali mengecek perlengkapan tempurnya sebelum kunjungan ke beberapa outlet. Ya, pagi ini Aji melakukan rutinitasnya menjadi seorang sales, dan pasar daya inilah yang menjadi salah satu jadwal kunjungannya hari ini. Setelah merasa lengkap semuanya, mulai dari leaflet, beberapa program yang berjalan, dan juga beberapa matriks form penandatanganan program untuk outlet-outlet yang akan ikut program tersebut, merasa lengkap, maka Aji melangkahkan kakinya masuk ke dalam pasar dan mulai mengunjungi satu persatu toko-toko di pasar itu. "Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar nih?" "Wah, sibuk banget nih ya," ujar Aji mengawali opening tip saat tiba di depan salah satu toko grosir besar, dan saat ini pemilik toko yang dipanggil Pak Haji sedang duduk di meja kasir. Ada di hadapannya. "Ya bos, tenang saja, bisa ngobrol dulu nggak?" ujar Aji tersenyum ramah. Salah satu step awal yang harus dilakukan seorang sales, tersenyum dan memberi salam. Mulailah Aji melakukan negosiasi mengenai program-program yang berjalan saat ini. Dengan skill komunikasi yang ia miliki cukup mampu menjelaskan secara detail program tersebut. Akhirnya setelah dijelaskan, Pak Haji cukup mengerti dengan penawaran yang ditawarkan oleh Aji. Saat mereka serius mengobrol, seorang gadis cantik tiba-tiba datang.
Assalamualaikum, ujar gadis itu memberi salam. Waalaikumsalam, jawab Aji dan Pak Haji bersama. Kok belum berangkat sayang, ujar Pak Haji saat gadis itu baru saja menyalin tangannya. Jawab gadis itu, lu. Lanjutnya sedikit terkejut saat menyadari seorang pria yang familiar sedang duduk di depan papanya. Aji hanya menoleh ke gadis itu, keningnya mengkerut karena sedang memikirkan siapa gadis itu. Aku, ujar Aji menunjuk hidungnya sendiri. Iya lu, jawab gadis itu. Husren, kok gitu bahasanya nak? Tegur Pak Haji ke gadis itu. Aneh, celetuk Aji yang cukup terdengar di kuping gadis itu. Apa lu bilang? Nggak, lagian apa salah aku bu? Jawab Aji dengan memanggil ibu ke gadis itu. Jelas saja gadis itu makin tersulut. Emang gue yang lahirin lu? Pakai acara manggil ibu segala. Ya maaf, ujar Aji. Udah Reni, kamu kenapa sih nak? Tanya Pak Haji. Ini pak, dia pernah nyenggol Reni sampai baju Reni jadi basah, jawab Reni. Basah? Nyenggol? Ujar Aji heran. Kayaknya ibu salah orang ya. Enggak lah, secara gua kenal banget muka lu, jawab Reni. Dan stop panggil ibu ke gua ya, gua bukan ibu lo. Reni, sudah nak, mending kamu yang ke kampus, ngapain ngomel di sini? Pah, nggak usah order barang dia ya pak, awas loh nanti Reni ngambek nggak pak. Apa hubungannya order barang dengan basah atau nyenggol-nyenggol tadi? Kata Aji yang masih berusaha mengingat wajah gadis itu. Bodoh, pokoknya papa ingat ya kata-kata Reni. Maaf ya dek, maklum anak bapaknya satu-satu tuh jadi rada gitu kelakuannya, ujar Pak Haji saat anaknya sudah pergi dan kembali mengajak ngobrol si Aji. Hehe, biasa tuh pak, tapi jujur aku lupa ketemu di mana sama anak bapak, atau mungkin dia salah orang. Ya udah, jadi gimana? Jawab Pak Haji mengingatkan kembali apa yang Aji tawarkan tadi yang sempat terputus. Oh, jadinya gimana pak, mau ikut program yang mana nih? Kamu atur aja asal bapak bisa capai target dan bisa dapat hadiah. Oke deh pak, nanti Aji coba hitungkan dulu targetnya ya, biar paralel juga dengan average sales bapak tahun lalu, biar nggak jauh selisihnya. Sip lah. Ya udah, Pak Haji pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Aji pun pergi meninggalkan toko Pak Haji dan mengunjungi toko-toko lainnya.